selamat sore perempuan Indonesia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di YouTube channelnya vibrantwoman.id. Hari ini kita mau bahas satu hal yang spesial banget buat perempuan Indonesia. Teman-teman boleh stay tune terus, boleh dengerin teman-teman kita yang ada di YouTube channel kita hari ini. Kita mau denger banget nih, hari ini apa sih pembahasannya? Kita mau bahas tentang yang namanya single mom. Kayaknya seru banget sih, karena sekarang-sekarang ini single mom lagi hot-hotnya katanya. Banyak banget di daerah-daerah maupun nggak cuma di daerah sih, di kota besar pun banyak banget lagi terjadi nih kejadian yang namanya single mom. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang namanya beberapa perempuan Indonesia pasti nggak asing. Bu Siska Sulistia, ya istri Wakil Bupati Tegal. Selamat sore, Bu Siska. Sore. Wah, cantik sekali sore hari ini, Bu Siska. Pemandangannya cukup indah ini, ya. Berasa seperti di pegunungan. Bu Siska, pengen tahu nih, sebenarnya kejadian sekarang, benar nggak sih banyak banget single mom yang terjadi justru di saat pandemi? Nah, pengen tahu nih, penyebabnya apa sih, Bu Siska? Jadi biasanya ya pada saat pandemi ini memang terlihat sekali angka grafik dari single mom itu cukup naik gitu. Itu ada banyak sekali faktornya sih, Mbak. Jadi saat ini memang pengaruh dari faktor ekonomi juga akan mempengaruhi juga gitu loh untuk banyaknya sekarang perceraian-perceraian juga karena banyak sekali kita yang tetap di rumah saja ini gitu, work from home, school from home, apapun itu yang membuat saat ini mungkin banyak sekali akhirnya pertengkaran di dalam rumah tangga seperti itu. Dan ada juga dari faktor secara mungkin mental dan psikisnya belum siap, yaitu mungkin pernikahan di bawah umur ya, banyak juga terjadi nih saat ini. Oh, justru banyak terjadi pernikahan dini di saat pandemi gini ya? Iya, jadi banyak sekali kasus yang melihat bahwa anak-anak saat ini mulai bosan ya untuk sekolah gitu, khususnya mungkin di tingkat yang sekolah yang sudah mulai menengah ke atas gitu. Jadi mereka merasakan untuk sekolah di rumah aja itu udah bosan gitu, terus akhirnya mereka memutuskan untuk nggak sekolah lagi akhirnya, dan akhirnya dinikahkan oleh orang tuanya gitu. Seperti itu. Wow. Tapi kalau di perbandingannya berarti lebih banyak karena perceraian ya, di luar mungkin karena suaminya juga meninggal karena penyakit yang sekarang ya, yang COVID-19 itu lebih banyak karena perceraian ya? Iya. Wow. Oke, nah tapi sore hari ini kita juga kedatangan narasumber yang memang dia mengalami jadi single mom cukup lama, bertahun-tahun, dan yang satu lagi baru saja mengalami jadi single mom. Nah, kita mau dengerin nih. Sore, Mbak Siva. Hai, sore Mbak Siva. Sore Vika. Sore Mbak Deni, Mbak Deti, Mbak Vika, di absen semua. Di absen semua. Sudah diundang nih untuk ngobrol-ngobrol. Udah sekolahan. Semua kan? Mbak Siva, Mbak Siva kan sempat ngalamin tuh yang namanya jadi single mom bertahun-tahun ya. Nah, kalau diceritain bertahun-tahun nanti kita jadi 5 seri dong, udah kayak drakor nanti ya. Nah, pengen taunya setahun pertama aja deh, gimana sih perasaannya jadi single mom di setahun pertama tuh? Kalau ditanya, ya itu tadi benar, kalau disuruh jawab pasti jadi berjilid-jilid, berbab-bab gitu ya. Tapi basically kalau secara singkat yang bisa digambarkan dengan kata-kata gitu ya, emotional roller coaster itu yang pasti gitu, emosi bisa naik turun gitu ya. Benar dalam banget dong. Iya, karena banyak banget gitu faktornya ya. Satu, tidak ada satu orang pun yang berencana gitu untuk ada dalam posisi dan kondisi yang saya alami, atau Mbak Vika mungkin nanti juga cerita gitu ya.
walaupun memang caranya beda nih yang saya alami sama Mbak Vika gitu. By design gitu ya, kalau saya berarti kan memang walaupun di agama Islam itu perceraian itu boleh gitu, tapi itu sesuatu yang dibenci sebenarnya sama Tuhan gitu. Jadi itu hal yang paling alternatif paling terakhir lah gitu. Kalau udah nggak ada jalan keluar ya itu boleh dilakukan sebenarnya. Mungkin tapi kayak yang tadi nyambung Mbak Siska gitu, kenapa banyak terjadi ya mungkin karena bisa jadi pertimbangannya nggak sepanjang yang mungkin saya lakukan gitu. Bukan saya membela diri ya gitu, tapi bisa jadi ada orang-orang yang oh ya udah paling gampang lakukan itu gitu, tapi sebenarnya tidak semudah itu gitu ya. Walaupun saya sudah pernah menjalankannya, keputusan yang diambil nggak gampang karena after effect-nya juga nggak sedikit gitu. Nah, setahun pertama itu yang justru saya lakukan itu adalah malah saya prefer untuk menyembunyikan status saya karena saya nggak nyaman dengan status itu gitu ya, bukan sesuatu yang saya pilih karena saya pengen pasti. Gampangannya sih ngomongnya karena saya takut dengan status janda, dengan kata-kata janda itu yang saya takutkan gitu. Dengernya udah gimana gitu ya. Terus saya juga membayangkan kalau orang nyebut saya dengan kata-kata itu juga rasanya kok saya sendiri rasanya kayak ngek gitu. Nah padahal harusnya kan kalau kita nyebut single mom kan kebetulan karena saya punya anak gitu ya, single mom gitu. Tapi kalau kita ngomong empati, kalau yang nggak punya anak nyebutnya apa? Tetap janda kan? Janda. Itu dia. Nah itu sebenarnya gitu. Mungkin secara sosial budayanya gitu, kata-kata janda itu yang menyebabkan konotasinya jadi sedikit mungkin bisa dibilang negatif. Itu sih Mbak Siska. Secara Mbak Demi ya secara. Wah, jadi ini catatan buat perempuan-perempuan Indonesia ya, yang sebelum memutuskan dengan cepatnya dengan kata perceraian. Nah, itu perlu dipikirkan matang-matang ya. Kalau Vika gimana, Vika? Perasaannya, Vika? Perasaan ya. Kalau perasaan yang paling sulit diatasin setahun pertama sebagai single mom sih sebenarnya karena saya juga baru ya, maksudnya 5 bulan menjalani hari-hari sebagai single mom. Yang pasti sih masih berasa mimpi ya, masih berasa kangen banget sama suami, pengen banget diskusi soal anak-anak sama almarhum suami. Ya ada perasaan bingung sebenarnya ya, bingung buat ngadepin anak-anak. Ya terutama untuk anak saya yang sulung, karena kan anak saya laki-laki semua, yang sulung itu memasuki usia remaja, umur 13 tahun. Hal yang benar-benar saya sebagai perempuan itu nggak ngalamin gitu ya, karena kan beda banget pubernya sama wanita yang zaman kita ngalamin dulu ya gitu. Tapi sebagai single mom ya saya berusaha memposisikan diri saya itu sebagai temennya anak-anak gitu. Jadi mereka boleh cerita, karena saya juga ngerti ya, karena kan posisi kayak gini tuh bukan saya aja yang kehilangan pastinya. Nah jadi saya banyak ngobrol sama anak-anak. Jadi mereka boleh cerita, boleh tanya apapun ya sama saya gitu. Karena hidup mereka itu kan tanggung jawab saya. Jadi ya nggak mudah, tapi saya percaya semua yang terjadi itu kan karena atas izinnya Tuhan ya, berarti ada kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu dalam hidup saya, gitu aja sih. Lumayan seru ya, ternyata balik lagi nih, kita mesti benar-benar segala sesuatu itu perlu dipikirkan banget ya sebelum mutusin, karena 1 tahun pertama aja nggak mudah gitu loh. Apalagi melewati mungkin tahun-tahun berikutnya yang pasti tantangannya juga akan selalu ada ya. Jadi sebelum kita memikirkan tadi kalau Bu Siska bilang bahwa penyebabnya lebih banyak karena perceraian, maka perempuan Indonesia sebelum memutuskan pikirkan baik-baik, apalagi yang sudah punya anak ya. Terus kayak tadi Vika, anaknya cowok gitu loh. Ya, kita nggak ngerti apa-apa gimana caranya tuh ya, ABG cowok mesti diapain gitu. Kebayang sih, yaitu perasaan yang rasanya sih nggak mudah banget ya buat teman-teman lewatin. Oke, Mbak Demi, aku mau tanya dong sama Bu Siska nih. Boleh.
Boleh ya. Siap ditembak. Iya, nah Bu Siska ini kan sebagai ketua PKK ya Bu Siska ya. Iya. Mungkin pegang data nih gitu, penyebab perceraian di daerahnya gitu kan. Terus habis itu yang bisa jadi sepertinya bisa ditarik benang merah gitu, di tiap-tiap daerah tuh bisa ditarik lah gitu. Ada sesuatu yang sifatnya itu umum gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya kalau ngomong, saya bukannya pakar perceraian, bukan sih sebenarnya gitu ya. Karena saya pernah ngalamin dan cara saya untuk mempelajari hal yang terjadi sama saya sih jadi banyak baca referensi gitu ya, jadi pengen tahu baca ini itu. Nah kebetulan di tempat kerja saya, di perusahaan tempat saya bekerja itu sempat buka pabrik di daerah baru yang sebelumnya nggak ada industri di daerah itu gitu. Jadi benar-benar yang tadinya teman-teman itu petani gitu ya, banyakkan kerja bukan kerja di pabrik tapi kerja petani, terus habis itu kerja sama orang dan sebagainya. Ketika buka pabrik banyak nih yang jadi karyawati gitu kan. Nah setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun pabrik jalan, ada fenomena gitu ya. Karena yang kita sempat diskusi nih dengan pejabat setempat gitu. Ternyata angka perceraian di daerah sekitar pabrik kita itu cukup tinggi. Gitu. Yang membuat itu memang jadi kelihatan banget gitu, statistiknya itu jadi kelihatan. Nah, kita sempat tuh ngebahas kenapa ya gitu. Nah ternyata salah satunya itu adalah karena teman-teman ini yang merasa sudah mandiri secara finansial gitu, merasa tidak tergantung lagi sama suaminya gitu. Iya. Nah, sebelumnya mungkin mereka tergantung sama suaminya gitu, suaminya mau ngapa-ngapain aja pasrah udah, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi karena sekarang nih udah punya penghasilan sendiri, nggak khawatir mungkin kalau misalnya nggak sama suaminya, dia nggak bisa biayain anaknya, nggak bisa biayain diri sendiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Pisah, suaminya cerai gitu ya. Jadi memang angka perceraian tinggi. Nah, kira-kira itu juga terjadi hal yang sama nggak ya Mbak Siska ya, kalau di daerah yang Mbak Siska? Ini menarik ya. Ya, iya sih ya, cukup menarik juga memang Ian. Jadi memang kita melihat ya bahwa nggak hanya di daerah aja mungkin ya gitu, mungkin di seluruh Indonesia gitu loh, bahwa perempuan Indonesia perlu memikirkan kembali gitu loh. Sekarang kan kita juga emansipasi wanita kan sangat digencarkan sekali gitu ya. Tapi banyak sekali yang menjadi salah kaprah nih dengan emansipasi wanita gitu loh. Merasa bahwa perempuan sudah bisa hidup mandiri, sudah bisa tangguh sendiri gitu, berdaya sendiri, sehingga membuat stigma dan pola pikirnya menjadi bahwa ketika saya tidak nyaman, akhirnya saya memilih untuk sendiri gitu loh. Toh saya juga tidak membutuhkan orang lain, juga masih bisa tetap menjalani kehidupan seperti biasanya gitu. Jadi ada ego perempuannya mungkin di situ yang berbicara ya gitu. Jadi sebagai perempuan tetap harus menjalankan perannya sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu gitu. Jadi pada saat kita berada di luar, mungkin kita sebagai perempuan yang jauh lebih maju gitu ya, mungkin seorang manajer di suatu perusahaan atau apapun itu, tapi ketika kita kembali lagi ke rumah, kita adalah sebagai istri dan kita juga sebagai seorang ibu gitu. Jadi mesti bisa melihat peran kita saat itu apa gitu. Jadi jangan dicampurkan ketika saya di luar saya sudah hebat, sampai di rumah saya lupa gitu loh bahwa ada peran keluarga, peran kepala keluarga yang ada di rumah juga, seperti itu Mbak. Artinya ketika sampai rumah jas kebesarannya dibuka ya Bu Siska ya. Iya. Tapi ini cocok banget dengan kita kan mau merayakan kemerdekaan ya. Nah menurut teman-teman artinya benar nggak sih bahwa perempuan Indonesia itu perlu menyadari bahwa yang namanya merdeka itu nggak merdekanya gitu loh gitu ya. Jadi ada yang salah kaprah nih di sini. Nah kalau menurut Deti ini, Deti ini partner saya di vibrantwoman.id.
seorang dosen, seorang yang memperhatikan juga tentang family. Nah, menurut Bu Deti benar nggak sih bahwa perempuan Indonesia itu tetap memperhatikan ada etika-etikanya, ada norma-normanya yang membuat mereka jangan sampai berpikir bahwa merdeka itu merdeka semau-mau gue gitu. Iya. Wah, pertanyaannya seru nih ya kalau untuk saya gitu ya. Tapi senang banget nih kita sore hari ini diskusi banget gitu kan ya tentang masalah-masalah perempuan. Memang sebenarnya masalah itu pasti ada saja gitu kan ya. Dan kalau bicara tentang kemerdekaan, bukan berarti terus kita merdeka semerdeka-merdekanya tanpa masalah juga gitu ya. Nah, balik lagi tadi benar apa yang dikatakan oleh Bu Siska ya. Walaupun kita sudah merdeka, tapi tetap juga kita harus memperhatikan sebagai perempuan itu peran dan tanggung jawab perempuan tuh jadi penting banget loh. Apalagi di dalam keluarga ya. Pasti teman-teman semua di sini, Bu Siska, Vika, Mbak Siva, dan Demi juga tahu ya. Ternyata peran perempuan itu sangat-sangat luar biasa di dalam family. Ya, seorang yang harus membuat keputusan-keputusan untuk suami juga, untuk anak juga gitu kan ya. Makanya kita sebagai perempuan itu harus benar-benar tahu peran kita sebagai seorang istri apa, sebagai seorang ibu itu apa, dan benar-benar menjadi figur yang akan sangat dilihat gitu ya. Jadi intinya sih kalau ibunya happy gitu kan ya, kalau istrinya happy, family-nya juga pasti happy gitu. Nah, itu jadi penting banget nih peran perempuan di situ. Iya. Ya, gitu. Ternyata berat banget ya tugas perempuan itu. betul berat banget asli. Langsung betulnya tegas banget. Dari A sampai Z gitu ya tugasnya tuh ya luar biasa banget. Kan sekolahnya aja nggak ada ya ternyata sekolah itu ya. Nggak ada sekolah dan nggak ada manual booknya ya. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya lebih ini dong, televisi aja kita beli ada manual booknya, tapi cara menjadi istri itu nggak ada tuh manual booknya ya. Nggak ada waktu kita diresmikan di setiap agama atau di pengadilan negeri tiba-tiba dikasih, ini kamu baca ya gitu ya, satu manual book cara menjadi istri. Nggak pernah ya kayaknya ya. Mungkin semua itu berjalan dari pengalaman aja gitu. Jadi learning by experience ya kalau kita sebut gitu. Iya betul. Jadi memang tetap yang penting kitanya tetap mengerti ya bahwa yang namanya merdeka itu dan yang namanya emansipasi bukan berarti kita sok-sokan hebat, kita serba hebat, tapi tetap ada batasannya ya. Ada batasan di mana memang kita menunjukkan kehebatan kita gitu ya, tapi ada saatnya di mana di keluarga, di rumah, ya tetap kita perannya adalah seorang istri dan seorang ibu. Ya, ini keren banget ya pembahasannya, dalam banget kalian yang ngerasain. Oke, teman-teman perempuan Indonesia, terus dengerin kita ya. Kita akan lanjutin tentang bagaimana sih stigmanya perempuan Indonesia kalau mereka sampai bercerai, atau kita mau dengerin cerita seru dari Vika setelah ini loh. Oke, jangan kemana-mana ya. Kita tunggu cerita serunya ya. Oke.